ke pangkalan tersebut, friends. Nah, itu friends, setelah dicek ketika dia mau beli rokok ya friends ya, setelah dicek itu berubah friends, berubah menjadi daun yang penuh lumpur ataupun tanah friends, daunnya itu friends. Nah, sontak di situ merinding friends, Mang Fahri ini dia merinding. Garis Gaib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh friends. Terima kasih yang udah klik video ini friends. Gimana nih kabar kalian semua? Sehat semua kan? Nggak ada yang sakit ya friends, pastinya nggak ada yang galau lah. Karena di sini bukan tempatnya galau-galauan. Nah, jadi buat kalian semoga selalu diberikan keselamatan, kesejahteraan, selalu diberikan perlindungan, dan selalu diberikan rezeki yang melimpah friends ya. Diberikan perlindungan dimanapun yang kalian berada, dan juga selalu diberikan rezeki yang lancar. Dikala susah selalu dimudahkan ya pastinya. Nah, oke, jadi di sini gue akan ngebawain cerita tentang jalan ujung desa keramat friend, yang keramat katanya friend. Nah, di sini gue ngumpulin cerita-cerita ini dari viewer gue ya friends ya, yang ngirim-ngirimin. Nah, oke, so tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Oke friend, jadi di sini gue ngeceritain tadi ya, jalan ujung desa yang keramat friends. Nah, itu jalan ujung desa itu lumayan banget ya, sakral banget lah, mistis itu udah terkenal sampai di mana-mana, bahkan sampai desa-desa sebelah, desa-desa yang ujung, pokoknya udah terkenal banget friends, jalan itu friends ujung. Nah, jadi friends, banyak banget kejadiannya kayak supir truk yang disasarin, terus ada tukang ojek yang dinaikin friends. Nah, terus ada lagi nih friends. Orang jadi dia perantauan, keluarganya ada di desa itu, tapi si anak ini merantau keluar kota. Nah, pas dia pulang dia nggak ngelihat desa yang tempat ibunya ini berada sama sekali friend. Jadi kayak dia ngeliat cuma tanah kosong gitu loh, padahal mah ada, sebenarnya dia cuma ditutupin matanya katanya si friend. Nah, balik lagi flashback ke masa lalu ya friends ya. Jadi kondisi desa ini dulu sejahtera banget friends, berarti rame lah, banyak ya, rame banget lah kondisi desa ini. Tapi sejak kedatangan seseorang dari luar desa dan masuk desa tersebut, dia minta sepetak tanah. Nah, desa ini jadi mistis friends. Konon katanya si peminta tanah ini atau si pendatangnya itu dia melakukan pesugihan friends. Nah, kebetulan rumah si pesugihan ini friends, yang orang ini datang dari luar terus masuk ke desa tersebut, numpang minta tanah sepetak untuk bikin rumah di situ. Itu dijadikan rumah pesugihan friends. Dah, kebetulan juga itu rumahnya di ujung desa friends, atau bisa dikatakan di ujung jalan ya friends ya. Nah, rumah tersebut, dan sampai sekarang rumah tersebut kosong friends, kosong dan juga pokoknya terbengkalai lah rumahnya itu. Tapi sampai saat ini ya friends ya, warga di sana jam 9 malam tuh udah nggak berani ada yang keluar ya friends ya. Entah kenapa, keluar dari kampung ataupun dari kota pulang ke kampung tuh mending milih nginep ya friends ya, di rumah saudara ataupun nginep di temen daripada dia harus pulang ke kampung friends, karena banyak banget ya cerita-cerita mistisnya. Nah, ada salah satu cerita nih friends, cerita tukang ojek friends. Nah, tukang ojek ini dia itu biasa mangkal nggak jauh dari letak desa tersebut friends, desa sebelahnya lah. Nah, dia itu biasanya nongkrong tuh bertiga friends, si tukang ojek ini friends, bertiga sama teman-temannya, entah itu dia main kartu, entah main apa, pokoknya disitulah dia nongkrongnya sambil menunggu pelanggan. Nah, tiba-tiba sontak pas malam itu friends, kebetulan banget si tukang ojek ini dia sendiri friends, sebutnya namanya Bang Fahri ya friends ya. Bang Fahri ini dia sendiri friends, ternyata di pangkalan ojek tersebut dia sendiri, kebetulan banget nih. Nah, gak lama di sela-sela dia lagi merenung memikirkan, nah datang friends seorang wanita berpawakan ya seperti pada umumnya lah, wanita seperti biasa. Dia datang menghampiri si Mang Fahri ini, tapi yang anehnya friends, dia tuh nggak banyak ngomong ya friends ya, dan juga pandangannya terus nunduk, jadi nunduk terus gini dan nggak banyak ngomong. Akhirnya Mang Fahri ini tanya, "Neng, malam-malam mau kemana Neng?" gitu kata Mang Fahri. Nah, si Neng ini jawab, si sosok ini jawab, "Saya mau pulang Mang," itu kata si Neng ini. Nah, akhirnya dianterin sama si Mamang tersebut. Nah, setelah dianterin akhirnya naik dong, "Ayo Neng, naik Neng." Nah, udah dikasih helm, si perempuan ini naik, akhirnya dianterin lah si Mamang. Akhirnya meluncur tuh si Mamang ini nggak jauh ke desa yang perempuan ini maksudnya desanya. Nah, setelah sampai desa tersebut, akhirnya sampailah si Mamang sama si Neng ini nyampe. Nah, si Mamang ini heran friends, karena si perempuan ini berhenti di rumah kosong friends, di rumah kosong yang udah terkenal banget keangkerannya dan juga kemistisannya friends ya. Berhenti di situ,
Dia nggak ngomong apa friends, berhenti. Setelah dia berhenti, dia nyopot helm, ngasih helm, terus dikasih lah friends. Nah, dikasih uang nih sama si perempuan tersebut, si Mamang ini, tanpa bilang sesuatu friends. Nah, setelah dikasih uang, Mamang ini agak merinding ya friends, dia agak merinding. Akhirnya dia nggak mau apa ya, berpikiran negatif friends. Nah, nggak mau berpikiran negatif, akhirnya dia pulang lah. Nah, setelah pulang, dia kembali lagi ke pangkalan tersebut friends. Nah, itu friends, setelah dicek ketika dia mau beli rokok ya friends ya, setelah dicek itu berubah friends, berubah menjadi daun yang penuh lumpur ataupun tanah friends, daunnya itu friends. Nah, sontak di situ merinding friends, Mang Fahri ini dia merinding karena dia kaget banget, dia inget betul bahwa uang itu asli uang pas dikasih sama si perempuan tersebut. Nah, akhirnya si Mamang ini sontak bingung dong, dia pulang akhirnya. Nah, dia pulang, setelah dia pulang, si Mamang ini sampai 2 hari atau 3 hari gitu friends, dia sakit friends, nggak pernah mangkal di ojek tersebut, dia keadaan sakit. Nah, temennya ini heran, biasanya si Mang Fahri ini biasanya udah mangkal nih bareng teman-temannya, kebetulan kok selama 3 hari ini nggak mangkal-mangkal. Nah, akhirnya dijenguk lah sama teman-temannya. Setelah dijenguk, ternyata Mang Fahri ini terkena sawan friend ya, mungkin entah kaget atau seperti apa, dia terkena sawan. Nah, diceritain lah sama Mang Fahri gini, teman-temannya ini pada itu friends, pada nggak percaya, dibilang alah tahayul mana ada kayak gitu ya kan. Nah, akhirnya nggak mau pusing nih si Mang Fahri ini, dia juga nggak mau meyakinkan bahwa emang dia mengalami kejadian seperti itu. Tapi ya udahlah, kembali ke hak masing-masing, kamu percaya nggak percaya ya udah. Nah, setelah cerita si Mamang ini friends, dia udah sembuh friends, sudah baikan. Nah, tapi dia udah nggak pernah friends sampai larut malam lagi ya friends makan di situ, karena kejadian itu dia udah nggak pernah banget. Nah, akhirnya teman-temannya bilang, alah kamu cukup banget sih gitu ya, takut, kata teman-temannya gitu. Nah, dalam hati si Bang Fahri ini, suatu saat pasti dia akan ngadepin kayak yang terjadi pada Bang Fahri ini. Dan kebetulan benar sekali friends. Nah, temannya ini sebutnya namanya Rudi. Nah, si Rudi ini lagi nyantai-nyantai sama teman-temannya, ketawa-tawa ya kan, ketawa-tawa sambil musikan dan ngerokok di situ dia. Nah, kebetulan ada si Rio juga friends. Nah, si Rio juga biasa layaknya apa ya, pada umumnya orang tua ngumpul ya kan sama temen-temennya, udahlah lepas kontrol si Rio ini friends. Nah, si Rio ini lepas kontrol, banyak lah dia main segala apapun itulah, entah kartu, entah ya banyak lah, intinya banyak negatif ya. Tapi ya kan, nah, akhirnya Rio ini kedatangan tamu nih friends, karena pada saat itu kedua temannya ini nggak sadar ya friends, lagi nggak sadar, sadarnya cuma si Rio ini yang sadar. Nah, akhirnya dia menghampiri perempuan tersebut. Nah, setelah dihampiri, dia kaget friends, kok malam-malam, soalnya warna terang banget ya, si perempuan ini pakai baju merah friends. Nah, pakai baju merah terang banget, ditanya lah sama si Rio ini, mau kemana neng malam-malam, nggak nunggu sini dulu aja, genit kan si Rio ini, dia menggoda si perempuan tersebut. Nah, akhirnya diam dulu perempuannya, dia tiba-tiba nunjuk friends, dia nunjuk kayak gitu. Sepengetahuan si Rio ini, mungkin perempuan ini dia nunjuk sesuatu atau mau pulang kemana gitu, akhirnya dianterin lah. Nah, tapi si Rio ini curang friends, karena posisi itu pada malam, lumayan larut malam ya. Nah, yang tadinya harganya itu ngojek pada umumnya 10.000 ditambahin sama si Rio jadi 20.000. Dia udah niat buruk tuh dari situ tuh. Nah, akhirnya perempuan ini juga nggak masalah, ibaratnya nggak komplain apapun itu, akhirnya berangkat lah si Rio ini sama si perempuan itu. Nah, tiba di pertengahan jalan friends, itu tiba-tiba motornya mati di tengah-tengah hutan ya friends, bukan hutan sih, jadi kayak tanah kok, banyak kebun-kebun gitu tapi gelap banget ya. Nah, kayak gitu mati di situ. Bingung dong si Rio ini, diteleponin kedua temannya ini nggak bisa sama sekali, Mang Fahri ditelepon juga nggak bisa sama sekali. Nah, bingung dong, perempuannya diem doang friends, diem aja. Nah, akhirnya bingung dong, dia didorong lah motor tersebut, didorong karena si Rio ini tahu bahwa di depan itu ada bengkel, didorong lah lumayan jauh friends jaraknya itu, didorong. Nah, di tengah dorongan itu friends, tiba-tiba friends si perempuan ini naik ke motornya si Rio ini friends. Sebenarnya dia tuh agak anehnya karena kerasa berat banget ya manusia, agak berat banget, tapi dia kayak mau nengok ke belakang tuh nggak berani banget, kayak gimana gitu perasaannya. Nah, akhirnya berat, akhirnya pas dia nengok ke belakang friends, dia kaget friends, perempuan itu yang pakai baju merah tuh dia duduk di motornya si Rio ini friends, duduk dengan ya ketawa-tawa friends, cekikikan. Sontak itu motor dibuang sama si Fahri friends, dibuang lah sama si Fahri ini motornya, sama si Rio ini dibuang lah sama si Rio ini motornya.
Setelah dibuang, karena pinggirnya itu ada kali ya friends ya, maksudnya kali selokan lumayan kecil lah, jatuh lah motornya ke situ jatuh. Tapi si Rio ini udah nggak mau pikir panjang friends, itu dia lari menyelamatkan diri, sampailah ke depan bengkel tersebut. Nah, kebetulan di bengkel tersebut ada 3-4 orang friends. Nah, sampai 4 orang ditolongin lah si Rio, cerita semua sambil dia keronggosan ya kan. Keronggosan cerita semua lagi nih mang, tolong saya mang, motor saya ini saya ditampakin ini kuntilanak merah katanya. Nah, kira bertiga lah, berempat sama si Rio ini berangkat sono. Nah, setelah berangkat ketawa-tawa lah friends. 3 orang ini yang di bengkel tadi masih muda ya kan, ketawa-tawa karena motor si Rio ini nyemplung ke selokan friends. Karena selokannya lumayan luas, nyemplung ke situ friends. Nah, kira diangkat lah sama mereka berempat. Nah, setelah diangkat, dan anehnya friends, setelah disela itu bisa friends, disela itu bisa friends, aneh kan. Nah, akhirnya si Rio ini memutuskan untuk pulang friends, tapi dia nggak berani pulang sendiri karena pas itu kan gelap ya friends, banyak kebun-kebun gelap. Nah, akhirnya suruh nganterin si pemuda tersebut. Nah, pemuda ini nggak mau friends kalau cuma-cuma nganternya. Nah, akhirnya dikasih lah uang sama si Fahri ini buat mereka berempat, dianterin lah sama si mereka pemuda berempat ini. Akhirnya alhamdulillah sampai di tongkrongan biasa di lapak itu, kedua temannya masih teler, ya udah ditinggal pulang lah sama si Rio ini. Nah, keanehan itu nggak muncul sampai situ aja bre. Nah, ada anak yang rantau, jadi keluarganya itu tinggal di desa tersebut friends. Nah, anak yang rantau keluarganya tinggal di desa tersebut. Nah, pulanglah si anak ini, kebetulan pulang itu malam hari friends. Nah, setelah dia pulang malam hari itu friends, pas dia udah mau nyampe sama kampung ya kan, nah bingung dong, si orang yang nganterin anak-anaknya ini, sebutnya namanya Mang Darman, sama si Darman ini dia nggak lihat sama sekali. Mang Darman sama si tukang yang nganterin ini, dia nggak ngelihat sama sekali adanya desa di situ friends. Dia tuh cuma ngelihat ya tanah kosong, nggak ada sama sekali, rumah-rumah nggak ada sama sekali, desa-desa juga nggak ada sama sekali. Bingung dong si Mang Darman ini sama si yang nganterin ini. Nah, setelah berdebat cukup lama bahwa takutnya yang nganterin kan itu dia ngojek ya friends ya. Nah, ngojek si ojek ini sama si Mang Darman takutnya si ojek ini mau dibegal atau mau diperlakukan ada niat jahat nih dari si Mang Darman. Akhirnya Mang Darman ini menjelaskan bahwa dia nggak punya niatan sama sekali. Nah, setelah itu dia inget nih friends, inget pesannya orang tuanya friends, kalau kau pulang ke kampung di atas jam 9 malam kamu harus ngelilingin itu friends, ngelilingin apa ya, di situ kayak ada pohon gede gitu loh friends. Nah, di pinggir rumah si pesugihan ini ada pohon gede. Nah, mitosnya itu dia suruh ngelilingin di situ terus friends, di situ terus ngelilingin terus 3 kali. Nah, akhirnya keinget lah. Nah, dia ngeinget. Nah, posisi pohonnya itu dia inget banget, dikasih tanda nih, kalau kamu nggak ngeliat apa-apa, kamu inget pohonnya itu paling besar sendiri dan ngerasanya itu kayak panas pas kamu deketin pohon itu. Dideketin lah sama si Mang Darman ini. Pas dideketin, oh iya, rasanya tuh beda banget friends, hawanya itu panas banget ya. Nah, setelah dideketin, muter-muter lah friends si Mang Darman ini. Dan setelah muter-muter ini, anehnya friends, tiba-tiba dia melihat jalan desanya friends. Nah, dia melihat jalan desanya dan si Mang Darman ini mutus untuk jalan kaki ya friends ya. Nah, si tukang ojek yang dibayar suruh pulang. Nah, si jalan kaki karena si Mang Darman ini nggak punya apa ya, mesti dia nggak takut sama sekali ya friends ya sama yang begitu-begituan. Ya udah dia slow aja jalan sendiri sambil menenteng tas ya, ala-ala khas anak perantauan ya kan, menenteng tas. Dan akhirnya selamat lah sampai pulang ke rumah itu. Nah, gitu friends, jadi ceritanya friends. Thank you ya friends ya yang udah stay dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf ya friends ya. Nah, kalian nih, buat kalian yang mau ngirimin cerita horor ya, bisa langsung kirimin ke Gmail bawah ini. Cerita mistis, pendakian, apapun itu bisa banget ya friends ya. Nah, sorry banget nih friends, ceritanya agak pendek karena emang belum di itu ya friends ya, disortir ya friends ya. Maaf banget ya friends ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.